Halo teman-teman, kenalkan nama aku Sabrina Fitini. Nama aku Stephanie Seren. Nama saya Marola Blanca. Nama saya Muhammad Farid Andiran. Pengertian desa secara umum. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya desi, memiliki arti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah, dan juga dapat diartikan sebagai bentuk kesatuan administratif yang berada di luar kota. Halo teman-teman, kali ini aku bakal jelasin kenapa aku memilih desa ini. Kenapa sih aku memilih desa Wonomelati dan Gerinting? Karena tempat tinggal aku tuh nggak jauh dari desa Wonomelati dan Gerinting. Selain aku, tempat tinggal teman-teman juga nggak jauh dari sini. Nah, maka dari itu kita memutuskan untuk memilih desa Wonomelati dan desa Gerinting. Nah, lokasi desa Wonomelati ini kurang strategis karena jauh dari kota Sidoarjo, sedangkan untuk desa Gerinting cukup strategis karena lumayan dekat dengan daerah Sidoarjo. Untuk potensi desa penduduk, tata kehidupan, dan potensi fisik non-fisik, serta penilaian klasifikasi desa berdasar faktor ekonomi, sosial, kultural, dan prasarana akan dijelaskan di video wawancara berikut. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sudah bersama salah satu anggota dari perangkat desa. Selamat siang teman-teman. Kali ini di sini saya sudah bersama narasumber dari salah satu perangkat desa Wonomelati dikarenakan Bapak PJ-nya ada halangan untuk kita wawancarai. Jadi kita diwakilkan oleh salah satu perangkat desa. Dengan Ibu siapa? Fitri ya, Sebagai saya sebagai kaur keuangan. Baiklah, kali ini kita langsung ke topik pertanyaan. Sebelumnya, desa Wonomelati ini seperti apa sih Tante menurut Tante gambarannya yang Tante ketahui? Maksudnya gambaran yang dimaksud dari segi apa? Dari segi misalnya penduduk. Rata-rata mata pencarian sebagai petani. Terus yang kedua buruh pabrik itu yang paling banyak. PNS, Polri juga ada tapi hanya sekitar 10%. Paling banyak buruh tani. Kemudian untuk pendidikan paling banyak rata-rata lulusan SMA, SMP. Kalau yang perguruan tinggi masih sekitar 20-30%. Gitu. Nah, itu bisa didasari oleh faktor apa ya Tante? Faktor kesadaran dari penduduknya sendiri, karena apa ya, kalau orang kota pinggiran ini kan biasanya tingkat kenakalan remajanya tuh agak tinggi dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga kayak keinginan untuk punya pendidikan lebih itu minim. Terus juga kan jauh dari kota, jadi perlu transportasi yang lebih, cuma kemudian membutuhkan biaya yang lebih, akhirnya ya banyak yang putus sekolah. Gitu. Hal ini bisa sangat dihubungkan ya teman-teman dari interaksi desa ke kota. Nah, ini bisa nyambung ke sana juga.
Oh iya tante, selain itu di sini seperti yang pernah saya ketahui sempat ada pabrik dekat masjid itu tante. Itu pabrik Ya, apa ya? masih ada sampai sekarang. Itu pabrik pengolahan plastik itu. Beroperasi ya. Tante? Masih. Heeh. Dan itu sangat berdampak besar ya tante untuk warga sekitar sini. Ya, kalau untuk lapangan pekerjaan dia bisa menyerap tenaga kerja sebagian besar dari penduduk Wono Melati sendiri. Kemudian untuk desa juga ada sedikit-sedikit gitu. Hanya itu aja. Kalau dari teman-teman bagaimana? Di sini sosial budaya yang paling melekat sama warga di sini apa? Kalau sosial budayanya, Tradisi. kalau tradisi biasanya kan ini yang yang masih seperti apa ya? Kalau mau turun panen itu biasanya ada kayak sedekah bumi itu masih. Kemudian kalau turun panen sendiri, mau panen ada ritualnya sendiri-sendiri. Itu masih sampai sekarang ya, masih dijalankan sampai sekarang. Gitu. Ekonomi di Desa Wonomelati sendiri tergolong rendah atau Kalau sih masih tergolong menengah ya, karena di sini juga banyak UMKM. Banyak UMKM juga usaha home industry juga ada beberapa, itu ada yang di Tali Tampar itu di Nguyangan, terus ada yang pengolahan plastik itu, kemudian yang UMKM itu kerupuk itu banyak, kerupuk kentang, kerupuk tahu, terus kerupuk apa itu banyak. Juga penjahit itu kan banyak yang lokal sini. Kalau menurut saya itu masih tergolong menengah kalau perputaran ekonominya ya. Kalau untuk tata kehidupannya kan semisal di desa itu pasti ada peraturan atau norma yang sendiri beda dari desa yang lainnya kan. Itu seperti gimana kalau di desa Wonomelati? Kalau di desa Wonomelati sih enggak ada aturan khusus ya. Kita masih yang umum-umum aja seperti yang di kota, hanya saja mungkin kalau menerima tamu di atas jam 9 itu sudah harus lapor sama RT RW setempat, itu aja. Kalau selebihnya masih yang hal-hal yang umum, enggak ada yang gimana-gimana khusus, enggak ada. Kalau untuk gotong royongnya masih Masih sangat untuk kuat gitu. Setiap RT masih ada sistem gotong royong, terutama menyambut 17 Agustus, itu biasanya gotong royong di masing-masing lingkungan. Kemudian menyambut puasa, itu biasanya menyambut gotong royong di lingkungan masing-masing RT, itu dikoordinasi RT masing-masing. kemungkinan terbesar kalau pertanian di sini sudah kayak jarang gitu, mata pencariannya apa kira-kira? Paling buruh pabrik, paling banyak tuh buruh pabrik. Kedepannya itu buruh pabrik. Iya. Dan ke arah industri. Tapi industrinya yang di luar wilayah, karena sini kan bukan wilayah industri kan. Iya. Selain plastik, kantor ada apa lagi Tante, untuk industri di sini? Kalau industri yang sekelas itu sih tidak ada, ya paling itu plastik. Yang paling besar itu ya plastik itu sama yang produsen tampar. Selebihnya hanya UMKM home industry gitu, kecil, nggak sebegitu besar, nggak banyak, tenaga kerjanya nggak banyak. Dampak negatif apa Tante yang ditimbulkan dari adanya pabrik plastik itu tadi? Ya mungkin limbah udara, polusi, sama limbah sampahnya itu kan, pengolahan plastik itu kan mengurainya kan lama, mungkin itu. Tapi mereka kebanyakan punya pengolahan sampah sendiri, entah itu dibawa kemana, entah itu kalau enggak disiapkan ya mesti ini mengganggu lingkungan. Kalau untuk di desa ini mungkin ada rencana pembangunan yang lebih difokuskan. Nah, sementara ini kita fokus bangun untuk kios semacam stan atau kios itu yang untuk ruko. Kalau ruko kan bertingkat, itu enggak cuma satu aja. Itu nanti bisa disewakan sama pelaksana usaha. Ya. Kalau mungkin Tante tahu bentuk desa ini seperti apa atau polanya itu mungkin tahu ya, kalau memanjang atau lebar, kalau berdasarkan di peta. Topografinya itu agak lebar. Kan soalnya wilayahnya dari Melaten Barat sana sampai perbatasan Balonggarut. Itu kalau lihat petanya itu melebar ya. Dari timur ke barat. Yang melebar itu tanah sawahnya. Kalau perumahannya itu kan berkumpul ya,
yang bikin lebar itu tanah sawahnya itu yang agak menjorok ke barat sama yang ada yang menjorok ke timur. Itu. Kira-kira di sini tuh masyarakatnya jumlah penduduknya berapa? Di tahun 2019 5.126 kalau nggak salah ya. Yang terbanyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki tetap laki-laki yang paling banyak. Kalau untuk tingkatan umurnya, Tingkat umurnya itu aku agak biasanya kudu ngerpek sih ini. Tingkat umur paling rentang antara umur 20 sampai 40 tahun yang paling banyak. Untuk penganggurannya sendiri tergolong rendah atau Tergolong lumayan sih. tinggi? Tergolong ya kalau dibilang rendah kalau dari jumlah penduduk itu ya masih rendah karena jumlah penduduknya kita juga nggak gitu banyak. Lebih ke umur produktif atau udah lanjut usia? Lansia kebanyakan yang nggak bekerja ya. Desanya Iya, biasanya. kalau untuk batas-batas beda kecamatan ya yang utara. kalau untuk susunan struktur organisasi seperti di desanya gitu, kayak kepala desa dan itu Kepala udah lengkap desa. atau gimana? Ada yang kosong, kita kebetulan perangkat desanya 3 orang. Yang satu karena meninggal, yang kedua karena memang sudah purna tugas usia. Tapi itu baru tahun ini, yang tahun Tahun sebelumnya ini, tahun lengkap. sebelumnya lengkap semua. Karena setahun ini baru purna tugas dan ada yang meninggal. Seharusnya tahun ini kita melakukan penjaringan, tapi karena ada banyak faktor seperti yang COVID kemarin, juga kita ada pilkades, kemudian pilkada, jadi kita nggak sempat. Mungkin tahun depan baru ada penjaringan lagi untuk 3 orang perangkat. Sekian dari hasil wawancara kali ini. Kita sangat berterima kasih ya kepada Ibu Fitria yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini saya sudah berada di Desa Ngrinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan di sini saya juga sudah bersama salah satu perangkat desa dari Desa Ngrinting, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Agung selaku Sekretaris Desa. Oh, baiklah. Bapak Agung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini bersama kami untuk kami wawancarai. Oke, langsung kita ke pertanyaan tentang administratif Desa Ngerinting ini seperti apa? Ya baik, jadi Desa Ngerinting ini terletak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa Ngerinting secara administrasi berbatasan dengan 3 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Modong, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebukemiri. Untuk sebelah timur juga berbatasan dengan Desa Modong, dan sebelah selatan kita berbatasan dengan Desa Kemantren. Lalu terkait dengan penduduk, jumlah penduduk Desa Ngerinting sekitar 3.600. Dan sebagian besar mata pencarian warga di sini adalah sebagai seorang petani. Untuk yang sendiri kan sekarang sudah mulai berkembang di industri. Lalu terkait dengan aspek sosial budayanya, untuk warga di sini sebagian besar beragama Islam, Muslim. Jadi adat istiadatnya juga sebagian besar lebih ke adat istiadatnya agama Islam. Jadi kegiatan yang rutinan seperti adatnya itu kegiatan yasinan, dibaan, mungkin semacam itu. Ya, itu sedikit terkait dengan Desa Ngerinting. Kalau untuk gotong royongnya masih kuat. Ya, alhamdulillah di Desa Ngerinting terkait dengan gotong royong masih cukup kuat. Contohnya itu dalam kegiatan kerja bakti, itu juga kita masih serawung warganya. Lalu untuk kegiatan hari-hari keagamaan besar, hari raya, hari 17 Agustus itu juga kita masih guyup, rukun. Kegiatan-kegiatannya masih mencakup seluruh warga, masih mengikut sertakan seluruh warga masyarakat. Jadi masih cukup kuat terkait dengan adat istiadat gotong royong di Desa Ngerinting. Seputar pendidikan di Ngerinting sendiri itu memadai? Di Desa Ngerinting untuk pendidikan yang ada kita PAUD, TK, dan SD. Untuk tingkat selanjutnya di Desa Ngerinting tidak ada pendidikan. Ini maksudnya lembaga pendidikannya seperti SMP, SMA kita memang di luar desa. Tapi untuk tingkat lulusan sebagian besar mungkin SMA untuk penduduk Desa Ngerintingnya. Pengangguran dan kemiskinan sendiri itu tergolong rendah atau tinggi?
Kita di sini terkait dengan angka pengangguran, kemiskinan, sebenarnya di antara wilayah lain di Kecamatan Tulangan cukup tinggi sebenarnya. Untuk presentasinya saya kurang tahu pasti, tapi kalau melihat secara sekilas di warga sini, karena beberapa penduduk sini hanya pegawai kontrak, jadi dikategorikan sebagai pengangguran itu masih cukup tinggi. Cenderung ke usia produktif atau lanjut usia? Kalau di sini pengangguran malah di usia produktif, Mas. Untuk usia yang lanjut usia malah banyak yang masih bekerja sebagai petani. Iya, malah generasi mudanya yang malah nggak mau terjun ke sawah, malah nganggur sih, nunggu kerja di pabrik, jadi buruh semacam itu. Iya, jadi masih menunggu, nggak pengen terjun ke sawah menjadi petani gitu, nggak ada, jarang. Faktor prasarananya sendiri. Untuk prasarana Desa Ngerinting, terkait prasarana jalan itu cukup memadai. Alhamdulillah kita pembangunan rutin setiap tahun. Lalu untuk pertanian juga bagus, termasuk pembangunan sungai, pelengsengan untuk akses pertanian itu juga sudah memadai untuk irigasinya. Ya alhamdulillah dari pemerintah daerah juga cukup ini memperhatikan juga di Desa Ngerinting. Jadi pembangunannya cukup sering di sini. Berarti akses untuk ke kota Sidoarjo-nya lebih mudah. Ya, untuk akses ke Sidoarjo memang sangat mudah kalau di Desa Ngerinting. Nggih. Lebih menonjol di tahun 2020 Difokuskan. 2020 kita sebenarnya fokus di infrastruktur juga kan, di fisik seperti perawatan jalan, pembangunan jalan baru, terus pelengsengan untuk irigasi sungai. Tapi berhubung dengan adanya COVID, jadi kita sesuai dengan instruksi dari Kementerian Desa, fokus anggaran kita alihkan ke COVID. Jadi untuk kesehatan seperti pembagian masker, pembagian bantuan langsung tunai, itu fokus kita di tahun ini. Yeah. Kalau untuk pola desanya, mungkin Bapak tahu itu melebar atau memanjang dari petanya. Taruh polanya kita melebar, lebih ke melebar ya. Cukup pendek sih desanya, itu berapa 2 kilo mungkin, tapi kalau lebarnya masih sekitar 4 kilo mungkin, sekitar segitu. Organisasi di desa ini apakah sudah lengkap? Ya, sesuai dengan SOTK, dengan Perbup Bupati nomor 54 tahun 2018 kalau nggak salah. 2000 berapa itu? Terkait SOTK kita lengkap struktur di perangkat desa, dari kepala desa, kaur keuangan, dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur TU, kasih pemerintahan, kasih kesra, dan 3 orang kepala dusun. Dan kita juga menambahkan 2 orang staf untuk keuangan dan juga pelayanan. Kita untuk perangkat desa, alhamdulillah kita sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perbup 54. Kalau untuk peraturan yang khusus di desa ini, beda dari desa yang lain atau beda dari kota Sidoarjo gitu ada? Terkait dengan perdes, peraturan desa yang adat atau aturan yang tak tertulis yang berbeda dengan desa lain, sebenarnya sih nggak ada kayaknya di Desa Ngerinting, karena kita masih umum seperti desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo, hampir semuanya mirip. Jadi nggak ada yang secara khusus kita punya aturan tersendiri, itu nggak ada. Untuk industri Desa Ngerinting sekarang UMKM yang paling menonjol itu di bawang goreng. Jadi di sini ada beberapa warga yang memiliki usaha penggorengan bawang. Itu lalu didistribusikan ke pasar-pasar. Lalu untuk industri kecil lainnya juga di plastik. Di sini ada usaha pengelolaan plastik, jadi dari biji plastik diolah menjadi bahan gerabah-gerabah plastik itu ada. Ya mungkin cuma itu aja sih yang industri UMKM di Desa Ngerinting. Sekian dari hasil wawancara yang sudah ditanyakan kepada Bapak Agung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Agung atas waktunya. Dan semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Ya udah, sekian, terima kasih. Berikut analisis kami mengenai klasifikasi desa. Berdasarkan potensi, di Desa Wonomlati, wilayah desa ini berpotensi tinggi karena menempati lahan pertanian yang subur dengan topografi yang datar atau agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis. Wilayah ini mempunyai kesempatan besar untuk berkembang karena mata pencarian penduduk tersebut sebagai petani. Untuk di Desa Ngerinting tergolong wilayah desa berpotensi tinggi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan perumusan kebijaksanaan pembangunan,
di Desa Wonomlati, mereka lebih memfokuskan kepada pembangunan kios atau ruko untuk menampung tenaga kerja di desa tersebut. Sedangkan di Desa Grinting, mereka lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur agar pelaksanaan ke kota lebih mudah, akses ke kota lebih mudah. Nah, kedua desa ini termasuk desa potensial berkembang karena mereka melakukan kegiatan primer yaitu berupa pertanian dan perindustrian. Nah, berdasarkan kegiatan masyarakat atau mata pencarian masyarakat, desa ini termasuk desa pertanian atau agraris atau juga desa industri. Karena industri mereka itu berasal dari agraris juga, contohnya seperti bawang goreng dan seperti yang disebutkan sebelumnya, mata pencarian yang dominan di desa tersebut adalah petani dan buruh pabrik. Berdasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah penduduk. Ini di sini penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Safira. Untuk Desa Wonomlati dan Desa Grinting ini sendiri tergolong dalam desa swakarya. Kenapa seperti itu? Karena masyarakatnya Desa Grinting itu bisa menghasilkan atau mengolah bawang menjadi bawang goreng, dan dari hasil tersebut bisa berpengaruh ke sektor perekonomian mereka. Nah, untuk Desa Wonomlati juga tergolong swakarya. Kenapa Desa Wonomlati disebut swakarya juga? Karena di situ produktivitas para anak-anak muda di situ meningkat karena tingkat penganggurannya juga tidak terlalu besar. Hanya mungkin karena adanya lansia itu mungkin sudah tidak bekerja lagi atau tingkat produktivitasnya rendah karena wajar mereka sudah lansia. Tapi kalau untuk remajanya masih semangat untuk bekerja. Hal ini tuh berbanding terbalik dengan Desa Grinting. Justru anak mudanya itu tingkat produktivitasnya sangat minim berbanding terbalik dengan yang ada di Desa Wonomlati. Dan lebih cenderung untuk remaja di Desa Grinting ini dia tuh lebih menunggu kayak panggilan, misalnya menunggu panggilan dari pabrik atau lowongan pekerjaan dari mana, tanpa adanya inovasi atau kreativitas dari para remaja di Desa Grinting tersebut. Nah, untuk pola sungainya antara Desa Wonomlati dan Grinting ini sama. Mereka menggunakan pola sungai melebar. Jadi kalau dilihat di peta itu dari hasil wawancara tadi itu merata untuk tanahnya merata, terus produktivitas pertaniannya juga tetap jadi keunggulan dan paling menonjol ya di masing-masing desa tersebut. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota-kota yang saling tergantung satu sama lainnya secara fungsional dalam suatu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota. Istilah yang sering digunakan dalam membahas pengertian kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah urban. Pengertian urban sendiri adalah suatu bentuk yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan yang modern. Yang kedua adalah city. City adalah pusat kota. Yang ketiga adalah town. Pengertian dari town sendiri adalah kota kabupaten. Yang keempat adalah township. Township adalah kota kecamatan.
Kenapa kelompok kami memilih Kota Sidoarjo? Karena kelompok kami berdomisili di kota ini. Selain itu, kota ini sangat berhubungan erat dengan desa yang saya teliti atau telusuri. Ciri-ciri kota. Kota memiliki dua ciri umum, yaitu satu, di Sidoarjo mudahnya sarana ekonomi, dan di Sidoarjo terdapat pusat gedung pemerintahan. Biasanya kota memiliki alun-alun. Di Sidoarjo juga terdapat sarana olahraga yang ada di GOR. Di Sidoarjo juga terdapat sarana dan tujuan rekreasi yang terdapat di waterpark. Unsur kota Sidoarjo sendiri adalah unsur anonymity. Anonymity sendiri adalah kata yang bermakna bahwa setiap individu yang tinggal di kota tersebut merupakan bagian dari kota itu sendiri. Ya, seperti di Sidoarjo sendiri juga seperti itu. Kota memiliki aturan tersendiri dan merupakan aturan yang mengikat bagi penduduknya. Di Sidoarjo sendiri aturan yang mengikat yaitu sedekah bumi atau nyadran. Sedekah bumi sendiri itu mengumpulkan banyak makanan dari masyarakat yang terutama nelayan untuk dijadikan satu dan dimasukkan ke perahu lalu dibuang ke lautan. Biasanya untuk persembahan para makhluk gaib. Ukuran kota ini lebih dikenal dengan istilah urban convention yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu legal convention dan cultural convention. Legal convention sendiri yaitu peraturan yang sudah diketahui masyarakat umum dan harus ditaati demi terciptanya ketertiban bersama. Dan cultural convention sendiri yaitu suatu aturan yang tidak tertulis dan biasanya merupakan semua kesepakatan seluruh warga yang didasari oleh norma, adat istiadat atau kebudayaan setempat. Yang contohnya yaitu tadi nyadran, pemberian nama atau udi-udian, ya begitulah. Tetapi peraturan itu semua bila tidak dijalankan ya tidak apa-apa, tidak melanggar sanksi yang mengikat. Tapi sanksi itu terkena sanksi hukum jika tidak dilakukan. Sanksinya itu norma kesopanan di daerah Sidoarjo sendiri atau tepatnya di sekitaran kampung itu sendiri. Saat ini Sidoarjo akan menuju kota metropolitan dikarenakan penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Mengapa suburban? Karena kota Sidoarjo sendiri adalah kota yang ideal. Karena kota Sidoarjo mampu mengakomodasi dan menyelaraskan antara aktivitas masyarakat dan bentuk penggunaan lainnya. Oleh karena itu, banyak pemikiran tentang konsep kota ideal. Dan di kota Sidoarjo sendiri menganut teori sektoral. Karena Sidoarjo sendiri mempunyai daerah yang cukup luas. Yang pertama, daerah di luar perkotaan memiliki harga tanah dan sewa yang terbilang tinggi. Kedua, adapun daerah-daerah yang terdapat di jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota ke daerah berbatasan memiliki sewa tanah dan harga tanah yang relatif rendah. Dan yang ketiga, zona pusat kota merupakan pusat kegiatan. Jadi di Sidoarjo sendiri, pusat kotanya sendiri itu merupakan pusat bagi perindustrian. Di Sidoarjo sendiri terdapat alun-alun sebagai pusat kota dan UMKM-nya berkembang dari tahun ke tahun, itu menyebabkan tumbuhnya ekonomi di Sidoarjo. 2019 berjumlah 2.262.440 jiwa. Lumpur lapindo yang menyebabkan rusaknya infrastruktur khususnya jalan di Sidoarjo telah membuat perekonomian di Jawa Timur turun sekitar 1,3%. Adat istiadat di Sidoarjo yang paling condong itu nyadran dan lelang bandeng. Yang adat itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Yaitu utara berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
timur berbatasan dengan Selat Madura, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Terletak di ini. Oke, sekian. 90% materi dan macam bangunan di Sidoarjo tidak menggunakan bambu dan gedek, tetapi menggunakan batu bata. Hal ini menunjukkan bahwa Sidoarjo sudah maju. Mobilitas transportasi yang ada di Sidoarjo, tepatnya interaksi desa ke kotanya itu akses jalannya sudah cukup baik, karena kita untuk dari desa ke kota kita sudah bisa menggunakan mobil, bus, motor, pick up, dan lain sebagainya. Hal itu ya karena akses jalannya sudah mudah, sudah baik, sudah benar, dan cahaya penerangan lampunya juga sudah cukup efektif lah ya untuk penerangan jalan.